Welcome back to my channel. Oke, ini lanjutan yang kemarin, ini video yang ketiga ya. Tetap dengan gameplay Hayabusa. Masih sama, kita bahas tentang anarkisme. Selamat menikmati, jangan lupa like dan subscribe. Di dalam perkembangannya, anarkisme berkembang menjadi beberapa aliran pemikiran yang berbeda antara satu dengan yang lain. Aliran dan pemikiran yang berbeda berdasarkan latar belakang tokoh dan psikondom situasi kondisi domisili. Anarkisme kolektif Mikhail Bakunin. Dia adalah seorang bangsawan dari Rusia, memimpin konferensi sosialis pertama sedunia. Bakunin dikeluarkan dari kelompok Marxis karena berbeda pandangan tentang sebuah negara. Menurut Bakunin, dalam Kongres Perhimpunan Perdamaian dan Kebebasan di Bern tahun 1868, "Saya bukanlah seorang komunis karena komunisme mempersatukan masyarakat dalam negara dan terserap di dalamnya, karena komunisme akan mengakibatkan konsentrasi kekayaan dalam negara, sedangkan saya ingin memusnahkan negara, pemusnahan semua prinsip otoritas dan kenegaraan, yang dalam kemunafikannya ingin membuat manusia bermoral dan berbudaya, tetapi yang sampai sekarang selalu memperbudak, mengeksploitasi dan menghancurkan mereka." Bakunin motor penggerak anarkisme modern. Selain Bakunin, Fyodor Kropotkin yang memberikan dimensi ilmiah terhadap konsep sosiologi anarkisme. Doktrin utama dari anarkis kolektif adalah penghapusan segala bentuk negara dan penghapusan hak milik pribadi dalam pengertian proses produksi. Doktrin kedua, anarkis kolektif mengutamakan penghapusan segala bentuk hak milik yang berhubungan dengan proses produksi dan menolak hak milik secara kolektif yang dikontrol oleh kelompok tertentu. Bakunin tokoh anarkis revolusioner penganut ajaran Proudhon, yang dia kembangkan dalam bidang ekonomi, dengan kolektivisme mengakui hak milik kolektif atas tanah dan alat-alat produksi serta ingin membatasi kekayaan pribadi terhadap hasil kerja seseorang. Bakunin juga merupakan anti-komunis yang otoritarian. Mikhail Bakunin tidak hanya pemikir dan penulis, dia juga penggerak dan aktor utama. Di penjara diasingkan menjadi buronan. Jadi ini pendapat saya, jadi jangan dibenarkan. Anarkisme kolektif itu menekankan idealismenya pada perlawanan terhadap keberadaan negara, keberadaan sistem di situ, keberadaan pemodal di situ. Lalu apakah anarkisme kolektif itu padanan kata tindakan kriminal atau kriminalitas? Tidak. Seperti ini contohnya. Anarkisme kolektif itu sendiri, mencuri itu sendiri, pengeroyokan itu sendiri, pembakaran itu sendiri, kerusuhan itu sendiri. Jadi kalau ada tindakan massa yang melakukan pembakaran, yang melakukan pengeroyokan, penjaraan, atau kerusuhan, belum tentu itu tindakan anarkisme. Jadi bisa dibedakan antara tindakan kriminal biasa dan tindakan anarkisme itu sendiri. Kalau anarkisme kolektif itu menjadi tindakan kriminal, menjadi pemberontakan bila dia sudah ada action di situ, bisa dikatakan memberontak bila ada action. Tapi kalau masih dalam sebatas
ide, pemikiran masih belum bisa, karena masih dalam hanya wacana, hanya pemikiran saja. Jika sudah mulai ada pertemuan, jika mulai ada gerakan yang mendorong kedaulatan, lah itu baru bisa dikatakan tindakan kriminal anarkisme. Tapi kalau kita melabelkan anarkisme kepada semua tindakan kriminal, itu kurang tepat lah, salah menurut saya. Ini masih bahas anarkisme kolektif dari Mikhail Bakunin, seorang bangsawan Rusia yang rela melepas kebangsawaannya gitu, demi memperjuangkan idenya tentang sebuah tatanan kehidupan. Kalau menurut saya sih, anarkisme kolektif itu bisa terwujud bila kesadaran manusia itu tinggi. Tapi kalau masih hanya sebagian, jadi harus menyeluruh. Kalau dalam satu wilayah itu harus seluruh wilayah tersebut menyadari hal tersebut, menyadari antara haknya dia, antara kebebasannya dia dengan kebebasan orang lain, antara kebutuhannya dia dengan kebutuhan orang lain. Tapi kalau masih dalam satu wilayah, kayaknya akan sangat sulit diterapkan. Tapi kalau dari individu ke individu, jadi satu orang ke satu orang, seperti anak-anak pang itu yang memiliki solidaritas yang tinggi, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau benar-benar terapkan dalam suatu negara, dalam suatu wilayah kedaulatan, tanpa adanya kesadaran dari setiap warganya, itu akan sangat sulit. Itu kalau menurut pendapat saya. Anarkisme kolektif, cabang anarkisme kita bahas saat ini bagian yang pertama, karena masih banyak lagi. Ada anarkisme komunis, ada anarkisme sindikalis, seperti itu. Terima kasih. Kita sambung di video berikutnya.